MotoGP 2027 jadi titik perubahan besar. Marc Marquez mulai bicara pensiun, Pedro Acosta siap ambil alih era baru. MotoGP mulai memasuki fase yang sangat menarik, bukan hanya karena persaingan di lintasan semakin panas, tetapi juga karena masa depan para pembalap utama mulai berubah drastis. Nama yang paling banyak menjadi sorotan tentu saja Marc Marquez. Pembalap Ducati itu dikabarkan meminta klausul pensiun dalam kontrak barunya. Di saat bersamaan, Pedro Acosta mulai disebut-sebut sebagai calon penerus generasi baru MotoGP. Sementara, regulasi musim 2027 diprediksi akan mengubah total wajah balapan modern. Semua perkembangan itu membuat MotoGP terasa seperti sedang berada di ambang pergantian era. Kabar soal Marc Marquez menjadi perhatian utama pedok dalam beberapa hari terakhir. Beberapa laporan menyebut Marc meminta klausul khusus dalam kontrak anyarnya bersama Ducati. Klausul tersebut memungkinkan dirinya pensiun lebih awal jika merasa sudah tidak mampu lagi tampil kompetitif di level tertinggi. Permintaan seperti ini cukup mengejutkan. Selama bertahun-tahun, Marc dikenal sebagai pembalap yang selalu bicara soal kemenangan dan ambisi juara dunia. Namun kini, ia mulai memikirkan kemungkinan berhenti lebih cepat. Situasi ini memperlihatkan bahwa cedera panjang sejak 2020 benar-benar mengubah cara pandangnya terhadap karier. Tubuh Marc sudah mengalami terlalu banyak benturan dan operasi besar. Musim 2026 menjadi salah satu contoh paling berat, karena ia harus menjalani operasi kaki dan bahu usai kecelakaan di Le Mans. Meski begitu, Ducati tetap menunjukkan dukungan penuh. Tim asal Italia itu tidak mencari pengganti permanen selama Marc menjalani pemulihan. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Ducati masih melihat Marc sebagai pusat proyek mereka. Namun di balik dukungan itu, muncul pertanyaan besar. Sampai kapan Marc mampu mempertahankan level ekstrimnya? Menariknya, meski kondisi fisiknya mulai sering bermasalah, aura Marc di pedok belum hilang sedikit pun. Banyak pembalap muda masih menganggapnya sebagai standar tertinggi MotoGP modern. Salah satunya adalah Pedro Acosta. Pembalap muda KTM itu secara terbuka mengatakan bahwa menjadi rekan setim Marc Marquez akan menjadi pengalaman luar biasa dalam kariernya. Bagi Acosta, Marc bukan sekedar rival, tetapi sosok yang ingin ia pelajari secara langsung. Komentar itu memperlihatkan bagaimana Marc masih menjadi benchmark generasi sekarang. Bahkan ketika dirinya mulai bicara soal pensiun, rider muda tetap melihatnya sebagai ikon besar MotoGP. Situasi ini mirip dengan akhir era Valentino Rossi beberapa tahun lalu. Saat Rossi mulai mendekati pensiun, para rider muda masih bermimpi bertarung langsung dengannya sebelum sang legenda benar-benar pergi. Kini, posisi itu perlahan berpindah ke Marc Marquez. Yang membuat semuanya semakin menarik adalah datangnya regulasi baru MotoGP 2027. Regulasi tersebut diprediksi akan mengubah total karakter balapan. Mesin akan turun dari 1000 cc menjadi 850 cc. Aerodinamika dibatasi, perangkat ride height dihapus, dan ada kemungkinan pembalap hanya menggunakan satu motor selama balapan. Aturan satu motor menjadi pembahasan paling kontroversial. Saat ini, rider MotoGP biasanya memakai dua motor agar bisa cepat mengganti setup ketika kondisi cuaca berubah atau terjadi masalah teknis. Jika aturan baru diterapkan, strategi balapan akan berubah total. Kesalahan setup akan jadi jauh lebih beresiko karena pembalap tidak punya motor cadangan dengan spesifikasi berbeda. Perubahan ini diprediksi membuat MotoGP lebih mengandalkan kemampuan alami pembalap dibanding bantuan teknologi. Dan disinilah muncul pertanyaan menarik. Apakah gaya agresif Marc Marquez masih cocok di era baru MotoGP? Marc dikenal dengan pengereman ekstrim, penyelamatan motor di batas grip, dan gaya duel yang sangat agresif. Namun regulasi 2027 kemungkinan membuat karakter motor menjadi lebih halus dan lebih sulit dikendalikan secara ekstrim. Banyak pengamat percaya perubahan ini justru lebih cocok untuk rider muda seperti Pedro Acosta yang tumbuh bersama era teknologi modern dan cepat beradaptasi. Karena itu, klausul pensiun Marc sebenarnya bisa dianggap langkah realistis.
Ia mungkin ingin melihat terlebih dahulu apakah dirinya masih mampu kompetitif di era baru sebelum benar-benar terikat kontrak jangka panjang dengan Ducati. Jika regulasi baru ternyata tidak cocok dengan gaya balapnya, Marc punya kesempatan untuk mundur tanpa tekanan besar. Di sisi lain, Ducati tampaknya juga mulai menyiapkan masa depan. Meski tetap mendukung Marc sepenuhnya selama pemulihan cedera, Ducati sadar mereka tidak bisa terus bergantung pada satu nama besar. Rumor Pedro Acosta ke Ducati pun mulai semakin panas. Banyak pihak melihat Acosta sebagai kandidat ideal penerus era Marc Marquez. Ia muda, cepat, agresif, dan punya mental kuat untuk menjadi superstar MotoGP berikutnya. Jika skenario itu benar terjadi, MotoGP 2027 bisa menjadi awal pergantian generasi terbesar sejak transisi era Valentino Rossi ke Marc Marquez. Dan menariknya, Marc sendiri tampak memahami perubahan itu. Berbeda dengan beberapa tahun lalu ketika dirinya selalu bicara soal dominasi dan kemenangan, kini Marc lebih sering membahas kondisi fisik, masa depan, dan batas tubuh manusia. Perubahan nada bicara itu terasa sangat signifikan. MotoGP akhirnya sedang berada di titik penting. Di satu sisi, legenda seperti Marc Marquez masih menjadi pusat perhatian dan tetap ditakuti lawan-lawannya. Namun di sisi lain, generasi baru seperti Pedro Acosta mulai datang membawa energi baru untuk era berikutnya. Ditambah regulasi 2027 yang akan mengubah wajah MotoGP modern, masa depan kejuaraan ini kini terasa semakin sulit diprediksi. Dan mungkin klausul pensiun Marc Marquez bukan sekedar detail kontrak biasa. Itu bisa menjadi tanda bahwa MotoGP perlahan mulai bersiap memasuki era setelah Marc Marquez. MotoGP 2026 memanas. Marc Marquez masih ditakuti. Red flag Barcelona disorot. Bagnaia cedera. Rossi mulai audisi VR46. MotoGP 2026 mulai memasuki fase panas. Bukan hanya soal perebutan gelar juara dunia, tetapi juga drama cedera, kontroversi race direction, hingga rumor besar bursa transfer 2027. Empat GP sedang berada dalam situasi penuh tekanan. Marc Marquez belum menang, tetapi tetap ditakuti. Keputusan red flag Catalunya memicu kontroversi. Pecco Bagnaia mulai dihantui cedera, sementara Valentino Rossi diam-diam mulai menyiapkan masa depan VR46 Racing Team. Semua cerita itu saling terhubung dan memperlihatkan bahwa MotoGP 2026 bukan musim yang normal. Sorotan pertama datang kepada Marc Marquez. Meski belum meraih kemenangan Grand Prix musim ini, nama Marc tetap dianggap ancaman terbesar oleh rival-rivalnya. JPNN menyoroti fakta menarik bahwa pembalap Ducati tersebut masih sangat ditakuti walaupun performanya belum stabil. Cedera membuat Marc harus melewatkan beberapa balapan dan belum mampu tampil dominan seperti masa jayanya. Namun aura ancamannya ternyata belum hilang. Hal ini menunjukkan satu fakta penting di MotoGP. Marc Marquez bukan sekedar pembalap biasa, melainkan simbol tekanan mental bagi lawan-lawannya. Banyak rival percaya Marc masih bisa bangkit kapan saja. Bahkan ketika sedang cedera, pembalap Spanyol itu tetap mampu mencatat lap cepat dan tampil agresif. Ducati sendiri masih menganggap Marc sebagai aset penting untuk pengembangan motor musim depan. Hal ini membuat posisi Marc unik. Secara statistik ia belum dominan, tetapi secara psikologis ia tetap menjadi bayangan besar bagi seluruh grid MotoGP. Di sisi lain, kontroversi besar muncul setelah MotoGP Catalunya 2026 yang penuh kecelakaan dan red flag. Zona Priangan menyoroti bagaimana keputusan race direction kini mulai ditakuti para pembalap. Banyak pihak menilai keputusan red flag di Barcelona memunculkan ketidakpastian baru dalam balapan. Insiden besar yang melibatkan Alex Marquez, Johan Zarco, hingga beberapa rider lain membuat jalannya race berubah total. Bukan hanya soal keselamatan, tetapi juga soal konsistensi aturan. Beberapa pembalap mulai merasa keputusan race direction terlalu sulit diprediksi. Ada yang merasa red flag dikeluarkan terlalu cepat, sementara yang lain justru menilai respon race direction terlambat ketika kecelakaan besar terjadi. Kontroversi ini sebenarnya bukan hal baru, namun musim 2026 membuat tekanan terhadap race direction semakin besar karena banyaknya insiden serius sejak awal musim. Kecelakaan Catalunya menjadi puncaknya,
Dalam satu akhir pekan, beberapa pembalap harus dibawa ke rumah sakit dan balapan dihentikan lebih dari sekali. Akibat situasi itu, muncul rasa khawatir di kalangan rider bahwa hasil balapan kini tidak hanya ditentukan kecepatan di lintasan, tetapi juga keputusan race direction. Di tengah kekacauan Catalunya, Francesco Bagnaia justru membawa cerita lain, kekhawatiran soal kondisi fisiknya. Media Indonesia melaporkan bahwa Pecco mulai khawatir mengalami cedera pergelangan tangan setelah balapan brutal di Barcelona. Pembalap Ducati Lenovo itu mengaku masih merasakan nyeri dan pusing usai race. Yang membuat situasi Bagnaia menarik adalah timingnya. Saat Marc Marquez sedang berjuang bangkit dari cedera, Ducati justru berharap Pecco bisa menjadi pemimpin utama tim. Namun kini Pecco sendiri mulai mengalami masalah fisik dan mental akibat rentetan kecelakaan musim ini. Catalunya menjadi balapan yang sangat berat untuk Pecco. Ia tidak hanya harus menghindari crash besar, tetapi juga menghadapi restart balapan dan situasi lintasan yang kacau. Meski akhirnya naik podium setelah penalti pembalap lain, Pecco Bagnaia tetap merasa kondisi balapan terlalu berbahaya. Bahkan beberapa laporan menyebut ia mengalami trauma melihat kecelakaan beruntun di depannya. Situasi ini membuat Ducati menghadapi dua masalah sekaligus. Marc belum pulih sepenuhnya, sementara Pecco mulai kehilangan kenyamanan fisik dan mental. Namun drama MotoGP tidak berhenti di lintasan. Bursa transfer 2027 mulai bergerak lebih cepat dari perkiraan. Harian This Way membahas bagaimana Valentino Rossi mulai melakukan audisi pembalap untuk VR46 Racing Team musim 2027. Langkah Rossi ini menarik karena VR46 kini berada dalam fase penting. Setelah sukses membawa Fabio Di Giannantonio meraih kemenangan di Catalunya, tim milik Rossi mulai dipandang sebagai salah satu kekuatan serius Ducati. Rossi disebut ingin mempertahankan identitas Italia di timnya, karena itu proses seleksi pembalap untuk 2027 menjadi sangat penting. Beberapa nama muda mulai dikaitkan dengan VR46, termasuk rider-rider jebolan Akademi Rossi sendiri. Situasi ini memperlihatkan bahwa Rossi tidak sekedar membangun tim satelit biasa, tetapi mencoba menciptakan generasi baru MotoGP Italia. Menariknya, momentum VR46 datang ketika tim pabrikan Ducati sendiri justru tidak stabil akibat cedera Marc dan tekanan kepada Bagnaia. Artinya, musim 2026 bisa menjadi titik perubahan besar di internal Ducati. Jika VR46 terus tampil kompetitif, pengaruh Rossi di pedok akan semakin besar. Apalagi Fabio Di Giannantonio mulai menunjukkan performa konsisten dan mampu memanfaatkan kekacauan balapan untuk meraih kemenangan penting. Dari 4 berita tersebut, terlihat bahwa MotoGP 2026 sedang memasuki masa transisi besar. Marc Marquez masih menjadi ancaman meski belum menang. Race direction mulai dipertanyakan akibat kontroversi red flag. MotoGP Catalunya 2026 ternyata belum benar-benar berakhir. Meski balapan utama sudah selesai digelar, efek dari race paling chaos musim ini masih terus terasa di pedok MotoGP. Mulai dari pengakuan mengerikan Marco Bezzecchi yang mengaku bergidik membayangkan jika dirinya berada sedikit lebih dekat dengan crash horor Alex Marquez, kebangkitan brutal Pedro Acosta saat tes Catalunya, hingga tuntutan para rider agar tikungan pertama Barcelona segera diubah demi keselamatan pembalap. Semua itu membuat Catalunya 2026 terasa seperti titik balik besar MotoGP musim ini. Crash Alex Marquez memang menjadi pusat perhatian dunia balap motor beberapa hari terakhir. Insiden itu bukan sekedar kecelakaan biasa, itu adalah salah satu momen paling menyeramkan yang pernah terjadi dalam beberapa musim terakhir MotoGP. Saat itu Alex sedang bertarung sengit melawan Pedro Acosta di barisan depan. Namun motor KTM Acosta mendadak kehilangan tenaga di area cepat lintasan. Alex yang berada sangat dekat di belakang tidak punya cukup waktu menghindar. Benturan keras pun terjadi. Motor Alex terlempar liar ke gravel dan bahkan terlihat berputar di udara sebelum hancur berkeping-keping. Dan ternyata Marco Bezzecchi menjadi salah satu rider yang paling syok melihat kejadian tersebut. Pembalap Aprilia itu mengaku sampai bergidik saat membayangkan kemungkinan lebih buruk yang bisa saja terjadi.